subscribe. Have a beautiful day. Psst. Psst, 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 psst. Bangun, woy. Bangun. Ayolah, tolong bangun. Aku mulai khawatir sama kamu. Oh, Nana, gitu dong. Syukurlah. Aku tadi khawatir banget kamu gak bakalan bangun. Kamu tuh pingsan lama banget. Aku sih nebak ini gara-gara jadwal tidur kamu yang kacau gitu. Iya, itu juga yang aku pikirin. Yaudah, gak usah khawatir. Coba lihat sekitar kamu. Sekarang kamu punya waktu sebanyak mungkin buat perbaikin jadwal tidur kamu. Tapi jujur aja ya, kamu tuh kelihatannya tenang ya. Buat seseorang yang baru aja bangun dan terikat di ruang bawah tanah aku pikir kamu bakal gelisah atau teriak atau semacamnya. Jangan bilang kamu udah terbiasa sama ini. Semoga ini pertama kalinya kamu ngalamin hal kayak gini. Soalnya aku bakal benar-benar cemburu kalau aku bukan orang pertama yang culikin kamu. Padahal aku ini hal yang spesial banget. Atau mungkin ada alasan lain kenapa kamu kalem banget. Entahlah, matamu tuh kayak agak kosong gitu. Kamu gak apa-apa. Yaudah, gak apa-apa. Kamu bisa ngomongin ini nanti kalau kamu udah nyaman. Gak perlu buru-buru. Kayak aku bilang, sekarang kita punya waktu sebanyak mungkin. Waktu sebanyak mungkin cuma buat kamu, aku, dan dinding kedap suara ini. Oh, dan sorry ya. Tapi iya, sebenarnya aku nggak benar-benar minta maaf sih. Tapi aku bakal nyimpan kamu hanya buat aku sendiri. Gimana mungkin enggak? Kalau aku udah tergila-gila sama kamu. Maksud aku bahkan sampai bikin 1000 akun alternatif cuman supaya kamu bisa dapat dukungan positif dari aku di internet tanpa kelihatan kayak semuanya datang dari satu orang. Nah, itu baru namanya dedikasi. Bentar, sekarang kalau dipikir-pikir lagi, mungkin kayaknya bakal lebih efektif kalau aku nggak ngomong itu ke kamu. Ya udahlah, udah terlanjur. Tapi semua yang aku tulis di komentar itu memang beneran. Jadi semoga kamu bisa benar-benar ngingetin itu. Tapi aku malah menjauh dari topik. Tadi aku sampai mana ya? Rasanya tadi aku kayak punya rencana mau ngomong apa gitu. Oh ya, itu. Kayak aku bilang tadi, aku bakal nyimpan kamu cuma buat aku sendiri. Kamu tahu artinya kan? Kamu gak bakal bisa ketemu teman-teman kamu lagi. Tapi gak apa-apa, sekarang kamu punya aku. Aku bakal ikut ngebuatin hobi-hobi kamu dan semacamnya. Jadi kamu gak perlu teman. Apa? Kamu gak punya teman? Astaga. Iya, bagus kalau gitu. Karena kayak aku bilang, kamu memang gak butuh mereka. Kamu punya aku, jadi iya. Nonton film bareng, main game bareng, ngobrol satu sama lain sampai begadang jauh lebih lama dari yang seharusnya. Aku bakal ngisi semua peran itu buat kamu. Jadi gak usah khawatir. Serius, tolong jangan khawatir. Tapi ya, sekarang karena kamu juga udah di sini, jadi kamu juga nggak bakalan ketemu keluarga kamu lagi. Dan aku nggak bakal ngebiarin kamu ngomong sama mereka. Aku nggak mau ninggalin jejak apapun yang bisa ngebantu orang ngelacak kita. Jadi sorry ya, tapi kayaknya mereka bakal kehilangan kamu. Enggak. Itu nggak benar. Mereka pasti bakal rinduin kamu. Kamu tuh berharga banget, bernilai banget, dan kayak harta kecil yang begitu murni. Gimana mungkin mereka nggak ngerinduin kamu? Mereka harusnya lebih gila dari aku kalau sampai nggak ngerinduin kamu. Bayangin aja betapa sepi sama kosongnya rumah kamu tanpa kamu. Rasanya pasti kayak kuburan. Tahu nggak? Aku bisa ngebuktiin itu. Walaupun sebenarnya aku nggak mau sih gunain kemampuan dan alat spying aku untuk orang lain selain kamu. Tapi aku bakal pakai itu untuk keluarga kamu. Aku bakal bagiin ke kamu semua rekaman dan audio anggota keluargamu yang nangis terseduh-seduh karena sangat ngerinduin kamu. Dengan gitu, kamu bisa ngeliat sendiri betapa
nggak tergantikannya diri kamu. Dan di saat yang sama, ya aku memang nggak bisa biarin kamu komunikasi sama keluargamu karena ya alasan tadi itu. Tapi kalau aku nge-spy mereka buat kamu bisa ngelihat sendiri gimana keadaan mereka. Anggap aja kayak ngecek keadaan mereka. Kamu tuh benar-benar nggak tahu betapa berharganya diri kamu. Kamu tuh cinnamon bun kecil aku yang begitu murni. Oke, mungkin kata murni kedengaran nggak terlalu nyakinin kalau keluar dari mulut aku. Soalnya aku memang sempat intimidasi salah satu guru kamu dengan ancaman pembunuhan anonim supaya dia lebih maklumin kamu. Tapi tetap aja, kamu tuh cinnamon bun aku. Jangan nata aku dengan ekspresi ragu gitu dong. Sini, tatap mataku. Ulangin setelah aku ya. Ulangin. Bilang. Aku adalah cinnamon bun. Sekali lagi. Bilang. Ulang ya. Aku adalah cinnamon bun. Bilang. Bagus. Dan jangan pernah lupa itu. Atau aku bakal iya, aku bakal mikirin sesuatu. Aku selalu ngira ancaman aku ke kamu itu bakal soal kamu gak boleh pergi atau selingkuh dari aku. Tapi bukan soal ini. Kamu nih luar biasa banget sampai aku otomatis ngira kamu juga bisa ngeliatnya sendiri. Kamu tuh lucu. Kamu tuh cute. Enggak, itu gak benar. Kamu tuh memang cute banget. Kelinci sama anak kucing sampai harap pada bintang jatuh supaya mereka bisa seimut kamu. Dan tentu aja harapan mereka tuh gak bakalan terkabul. Soalnya kamu tuh bener-bener cute banget. Kamu tau gak perasaan waktu ngeliat sesuatu yang sangat gemesin sampai ingin meluk itu keras-keras sampai matanya keluar dari tempatnya. Gitulah perasaan aku tentang kamu. Tapi aku bakal nahan diri sih. Aku gak mau nyakitin kamu. Tapi oke, gimana ya bilanginnya? Gini, aku tahu kamu gak bisa ngeliat ini karena kamu tadi terikat di kursi ini dan benar-benar gak bisa noleh. Tapi dinding di belakangmu itu penuh banget dengan foto-foto kamu. Aku habisin banyak uang demi tinta supaya bisa nempelin kamu di seluruh dinding aku. Sini, aku tunjukin. Ntar ya, biar aku puterin kamu. Gimana ya? Lupain aja deh. Aku bakal lepasin tali ini aja. Nah, dah. Nih, sekarang kamu bisa noleh sama lihat sendiri. Nah, lihat kan? Aku nggak bohong. Dindingnya besar juga kan? Butuh banyak banget foto untuk nutupin itu. Dan nggak ada satupun yang duplikat. Masa iya aku nempelin foto di seluruh dinding ini kalau itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa cute? Tentu aja enggak. Dan nggak cuma itu. Aku bahkan cium foto-foto itu sebelum tidur tiap malam. Itu tuh salah satu rutinitas tidur favorit aku. Tepat di bawah kebiasaan aku ngedengerin audio yang udah aku edit supaya kedengeran kayak kamu sedang nyatain cinta ke aku. Iya, editan audio sih. Tapi sekarang karena kamu udah lepas dari tali itu, yuk kita manfaatin kesempatan ini. Sini, peluk aku. Kamu bener-bener butuh pelukan dan gak ada yang memalukan dari itu. Enggak. Kamu gak menjijikkan. Aku gak bakal ngerasa jijik melukin kamu. Aku memang memeluk kamu. Tangan aku udah terbuka lebar. Jadi jangan buat aku nunggu. Sini, peluk aku. Nah, gitu. Lihat. Rasanya jauh lebih enak kan? Kamu mungkin merasa kayak terlalu clingy. Tapi justru aku yang sekarang gak mau lepasin kamu. Ya, kayaknya kita gak bisa pelukan selamanya sih. Sayangnya. Padahal aku benar-benar mau melukin kamu selamanya. Karena kamu memang sepadan untuk itu. Dan jangan sampai aku dengerin kamu bilang enggak. Karena aku udah sampai habisin banyak uang untuk les culik supaya enggak salah waktu culik kamu. Aku gak bakal buat itu untuk sembarang orang.
hanya untuk seseorang yang secantik dan sehebat kamu. Jangan nanya aku belajar dari mana. Itu rahasia. Tapi ngomong-ngomong soal culik, awalnya aku mau nahan kamu di ruang bawah tanah ini cuman karena aku sangat cinta kamu. Serius, aku cinta kamu. 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 Tapi sekarang aku nggak gitu yakin kalau nahanin kamu di sini nih hal terbaik untuk kesehatan mental kamu dan astaga. Aku nggak bakal bilang ini, tapi lupain aja soal culikan ini ya. Kamu boleh pulang kalau kamu mau. Sekarang yang paling penting adalah keadaan kamu sendiri. Dan kalau kamu ngerasa kamu bakal lebih baik di rumah, silakan pulanglah. Atau kalau mau, kamu juga boleh tetap tinggal di ruang bawah tanah aku. Anggap aja kayak acara nginap secara permanen. Sebenarnya kamu bahkan gak harus tinggal di ruang bawah tanah aku. Kamu juga boleh ke lantai atas kalau mau. Bukankah itu perubahan suasana yang menyenangkan? Dan kamu selalu bisa ngomong sama aku. Kalau kamu tinggal di sini sama aku, kita bisa ngobrol setiap saat dengan mudah. Dan bahkan kalau kamu pulang pun, aku punya nomor kamu. Iya, mungkin kamu harus buka blokir nomor aku dulu sih. Maksudku, semua nomor-nomor aku. Tapi intinya, kapanpun kamu ngerasa cukup nyaman untuk terbuka lebih banyak ke aku siap dengerin. Aku tahu semua ini pasti terasa sangat berat buat kamu. Jadi aku ngerti kalau kamu butuh waktu untuk proses semuanya. Yang penting, kamu tahu kalau aku benar-benar dedikasi untuk buat kamu ngerasa lebih baik. Dan hey, waktu kamu udah ngerasa lebih baik, aku bisa aja culik kamu lagi. Janji kelingking.